Kok nyampe sini lagi? Ini Dari Kayangan, go order ke Kayangan lantai 2, sampainya di sini lagi. dengan segala hormat sebetulnya. Lama ngomongnya. Selain Mas Bayu itu juga kan ini ada beliau nih, Pak Budi. Pak Budi, ini kita lagi ngobrol santai aja Pak. Mudah-mudahan ada manfaat juga nanti buat. Buka dulu ya, buka dulu. Yang buka siapa yang buka? Kayak Mas media. saya buka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera Rampes. buat kita semua. Tadi saya ulangin lagi jadi rampes. Sekarang ini saya agak sedikit beda Mas. Nah, Untuk menghormati Mas Bayu, walaupun Mas Bayu itu pakai celana model begini. Celana Saya pakai sarung nih Mas, sarung batik ya kan. Tapi ini model-model keindonesiaannya kelihatan. iya. Kalau di samping saya nih, ini Mas western. Buku western. Ini Black. Wih. Men in black. Semuanya serba hitam. Jadi apa nih Mas yang ini Mas ada dari Kayangan apa yang mau disampaikan? Ada informasi bagus mengenai kayak beliau ini. Nah, Sisi hitamnya manusia yang manusia sendiri nggak banyak yang paham. Dia kira dia putih, padahal dia hitam. enggak berarti apa ya istilahnya warna ini juga sebagai simbol-simbol kiasan-kiasan yang melambangkan soal karakteristik atau nilai-nilai kehidupan manusia. Kenapa pakai baju hitam semua? Sebelumnya tadi ucapan Sampurasun. Oh, sampurasun. Ya kan? Ya. Saya jawab rampes. Oh, rampes. Oh. Artinya rampes kan macam-macam tuh. Ah. Ada yang apa? Ah. Sampurasun tuh. Sampurna Ning in sun. ingsun. Hmm. Sampurna raganing ingsun. Oh, gitu. Kalau saya sendiri, Ya. yang pribadi saya sendiri, sampurna ning rasa ingsun. Oh. Jadi saya tadi nyebut rampes itu sebetulnya jawaban dari salam saya sebetulnya. Ya. Oh, gitu. Salam itu bersaut-sautan rupanya. Karena salam itu membuka relationship. Hmm. Dan itu gimana ya kalau kita menjalin relationship, kedua-duanya memberikan doa supaya kebaikan. Kan ada juga yang banyak belum paham. Selamat, rahmat berkah Allah semoga menyertai. Kan bahasa lainnya adalah assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas, oke, mengenai salam seperti itu. Kenapa pakai baju hitam-hitam, setelan hitam-hitam? Nah, ini Hitam. hitam, ini biru. Apa memang ada simbol-simbol pesan-pesan khusus? Memang dari dulu saya suka warna yang hitam-hitam. Oh. Maksudnya gimana, Pak? Biar tak kelihatan. Tidak kelihatan kotornya. Nah, Jadi awet. Mas, ini kan terkait dengan masalah warna hitam, enggak. Tadi lagi tidak kelihatan, Mas. Ya kan? Nah, sekarang ini kan dinamika yang muncul banyak yang tidak kelihatan sebetulnya, Mas. Akhirnya kelihatan, ya kan? Pada akhirnya kelihatan. Akhirnya kelihatan. Bedanya apa sih antara kelihatan dan tidak kelihatan itu? Yang mana sekarang akhirnya kita melihat suku kata tersebut terlihat dan tidak terlihat itu dari mana? Kalau kita melihat dari logika, maka yang terlihat oleh Anda saat ini, saya sedang melihat Anda, itu semua terlihat. Kalau kita melihatnya dengan mata, ya terlihat. Di sisi lain ada yang tidak terlihat. Maka kami menyebutnya menyaksikan. Nah, gitu. Karena kita melihatnya berbeda lagi. Tergantung dari mana you punya persepsi. You lihat dari mata kasat seperti ini, ya terlihat. Tapi kalau kita pakai mata hati, mata batin, itu kita tuh sebenarnya menyaksikan. Banyak hal yang orang sendiri nggak menyaksikan tindakannya dia deh. Terlihat itu berarti hanya sebatas pandangan mata. Iya, karena pakai panca indera. Di sini kan panca indera. Kalau menyaksikan, dari hati. oh, Itu sebabnya pada saat kata-kata ikro itu keluar, baca ya. Firman itu diturunkan pada, ini ada masalahnya ada di firman itu. Yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. ya. Maka ikro, saya nggak bisa baca. Ikro, saya beneran nggak bisa baca, kurang lebih begitu conversationnya. Iya, iya. Kemudian bacalah atas nama Tuhan, misalkan gitu ya. Baru dia tahu, sadar, oh kalau gitu menyaksikan. Nah ternyata memang satu kegiatan yang sama direspon melalui dua jalur informasi. Dari rasa di sini,
manusianya. Banyak orang nggak tahu, dia kira dia itu Pandawa, padahal Kurawa. Banyak orang kira dia itu baik, ternyata sebaliknya. Banyak orang kira dia putih, padahal hitam. Lalu, apakah hitam adalah suatu hal yang sifatnya negatif atau positif? Bukan. Hitam sendiri sebenarnya bukan warna. Hitam bukan jarak. Kalau kan laut tuh dalam nggak ke detect itu, ya kita nggak tahu. Seolah-olah hitam. Pernah ada yang disebut benua hitam, benua Afrika, karena belum seluruhnya itu bisa dieksplor, belum terjangkau keluasannya sampai berapa pada saat itu. Maka kita sudah jarang dengar mengenai benua hitam. Ya. Hitam juga bukan karakter seseorang. Hitam sebenarnya bukan warna, Mas Medi. Apa itu? Filosofi hitam adalah apa yang belum diketahui. Bahasa lainnya adalah gaib. Oh gitu. Nah, seandainya seseorang sudah mengetahui bahwa dia hitam, maka beralihlah ke yang putih. Permasalahannya, yang dia kira dia putih ternyata hitam. Jadi hitam atau putih bukan sekedar warna, bukan sekedar judgment bahwa yang hitam pasti negatif, yang putih pasti bersih. Belum tentu. Nah, sekarang kaitannya dengan perilaku sebagai contoh. Wah, untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak katanya, maka saya harus berderma. Apalah bentuk dermanya? Terus kemudian nanti saya paling gampang mereka buat rumah ibadah, bantu orang susah gitu ya. Itu satu niat yang baik. Permasalahannya bagaimana cara dia memperolehnya. Itu yang sering muncul, Mas. Kadang kan mungkin Pak Budi juga tahu ya kan. Kita kalau melihat orang tuh kan melihat dari casing, ya kan. Oh, nggak boleh? Iya boleh, Mas. Karena jadi dong. kan artinya ini kita cuma melihat, Mas, bukan menyaksikan, ya toh. Orang melihat, oh casing baik nih orangnya. Dan kenyataan sekarang ini, Pak Budi, ya kan, kita dibawa ke arah itu, ke arah melihat dari Casing itu. casingnya doang. Ya toh. Tadi Bro Budi, gue lihat kamera, gue takut kayak itu mati lagi. Gue pernah rekaman panjang-panjang katanya belum dipencet. Sabar, lanjut. Jadi itu bicara hitam itu, Mas. Ini kan fenomena-fenomena kehidupan yang ada. Saya sih masih bicaranya lokal aja, Mas. Lo emang bedanya apa antara lokal dengan interlokal? Toh Enggak. manusia juga, orangnya dia juga, hanya konsep Karena berpikirnya informasinya aja. terbatas saya. Jadi hitam itu kaitannya juga dengan apa ya? Opini yang dibangun oleh orang-orang tertentu, hitam itu buruk, ya kan. Tadi Mas Bayu udah menjelaskan bahwa hitam itu belum tentu buruk, ya kan. Gue sebenarnya agak kurang suka ngebahas kayak gini loh. Maka muka gue beda ini. Beneran, maka muka gue beda. Karena akan ada orang yang merasa putih padahal dia hitam. Gue kagak demen tuh dia di media, karena yang tadi Mas Medi bilang itu adalah peran media tuh kenceng banget perannya. Iya. Gue bayar lo berapa supaya gue tuh pencitraan gue bagus jadi putih. Itu gue gak demen sebenarnya. Tapi yang ternyata yang berlaku seperti itu. Nggak, contohnya kan para pejabat nih sekarang nih. Loh, lu jangan ngomongin pejabat dong. Pejabat Nggak juga. semuanya pejabat hitam loh. Betul, tapi kan yang lagi viral ini nih sekarang nih. Yang Siapa tuh namanya tuh? Si A, Oh, si si B, A, si si A. C, si D. Dia bantuan ke sini, Mhm. tapi akhirnya tertangkap. Begini. Gue ngedudukin di porsi yang lebih fair ya. Mhm. Lu ngebantu atas nama partai. Misalkan lu ya. Hmm. Tadi lu bilang kan pejabat ya. Hmm. Lu ngebantu atas nama golongan. Lu ngebantu pedagang sih. Lu bagi dikit-dikit supaya terima banyak. Yang bener dong kalau ngomong dong. Dagang kayaknya itu. Dagang Gua kira gua putih Jack, nggak taunya hitam. padahal dagang nggak selamanya hitam loh. Tuh. Berarti persepsinya beda. Ada yang terima mau kok. Enggak, ini kalau Si rakyat di level itu mau kok. Pak Budi, itu kalau kita ngomong begini, ini kita bertiga ngomong begini nih Enggak, kalau nih, maaf ya, Apa? saya potong. Hanya masalah kan mereka kan pada disumpah nih. dia Atas- disumpah. Demi Allah tuh. Secara itu. administrasi tok atau dia pakai hati. Seremonial. Kan jadi udah disumpah dong segala macem. Sah. Kan secara casing, Bro. Mau sumpahnya dengan Alkitab Oh. yang tebal-tebelin bolak-balik segala macem. Tapi dia kagak mikir tadi bakal dead, Hmm. bakal mati.
Itu yang sebetulnya ini Mas jadi satu Itu kajian masalah kita bersama Mas, Lo tahu realitasnya. Tahu nggak kenapa gue nggak seneng ngomong kayak gini? Kenapa? Ya, beneran gue nggak seneng. Karena pada saat nanti si pelaku itu Kita juga merasa putih loh ya. iya, kita merasa putih satu ya. Kalau gue mah dari kayangan, udah terseleksi ya, suruh balik sini lagi. Nah yang di sini tuh loh, yang pada merasa putih padahal ternyata sebenarnya belum tentu ya. Padahal Pak Budi kalau udah jadi bupati apa itu Ayo, beda. ngaku, ayo, tangan proyek. ngaku bisa lo tolak tuh. Bisa nggak? Wah, berat itu. Nggak berat bro. Gue cuma nanya nomor rekening lo, nggak berat dong. Lo berat dari mana? Nggak bawa dong, tinggal kirim doang. Memang pengaruh duniawi itu begitu. Iya. Sangat berat. Sakti mandraguna. Jadi ada dimensi ini Mas, dimensi kultur budaya yang muncul di birokrasi, di politik itu Mas, seperti itu kita nggak bisa menolak Mas. Ini saya ngambil contoh Mas, orang yang betul-betul alim, soleh, dia berangkat ke ini saya institusi ya, pendidikan. Makanya bentar gini, alim soleh mengindikasikan ke satu golongan tertentu. Oh iya, pokoknya baik lah, orangnya baik. Ketika sampai di satu tempat, dia bisa berubah Mas. Apa lingkungan? Karena lingkungannya itu yang menciptakan, dan dia akan tidak bisa berpikir paradok, tabrakan dengan orang lain. Ini paradok apa sih bro? Kayak obat ya, kayak obat yang kita minum. Nah. Panah itu iklan lagi. Biar di endorse. Oke, nah sekarang kalau saya dudukin lagi permasalahannya ya. Kalau tadi orang itu terlihat baik, penampilan di media oke. Hati-hati peran media ya. Semuanya bergerak karena faktor uang. Dunia ini pun bergerak karena uang. Iya. Hanya permasalahannya apakah tadi lu menyinggung mengenai kematian, Iya. ya. Gue kagak ngurusin kematian tuh. Gue ada di dunia, ada yang bisa gue ambil sebanyak-banyaknya. Persetan dengan kematian, persetan dengan sumpah segala macem. Nggak apa-apa dong, uang tujuannya. Apa urusannya lu ngomong begini karena lu nggak dapat dengar dalam posisi gue. Coba lu bayangin kalau posisi gue. Kalau orang berpikiran semacam kayak Pak Bayu begini, contoh tadi kan ya, itu hancur semuanya. Hancur apanya yang hancur? Hancur Apanya yang hancur? semuanya. Apanya semuanya? Gue kagak dong. Jiwanya, rasanya, Bro. negaranya. Lu bilang dari rasa segala macam ya. Setidaknya gue sama keluarga gue aman ya. Investasi gue ada di mana-mana. Gue bikin kemana-mana. Itu hanya buat sementara. Aman. Nanti ntar ya. Itu urusan lain Lah, lo tak bisa urusan lain. Bro, pepatah lama ya yang namanya dosa nggak berjendol. So what gitu loh. Betul. Jadi kan gini ya, perspektif yang muncul, pikiran kita yang muncul itu tergantung di mana posisi kita berdiri. Coba deh, kita berdiri di sawah, pikiran kita begitu. Wah indah. Kita berdiri di pasar, ya kan. Nah pejabat ini masuk di lingkungan yang seperti itu, gitu kan. Akhirnya pola pikir kita kebawa seperti itu. Lingkungan kan mempengaruhi kan. Lingkungan yang Nah, pengaruh. sekarang gue ambil dari sisi berbeda ya. Ambillah misalkan gue dalam posisi itu. Sorry nih bro ya. Sorry Mas Nadi. Lo iri sama gue karena gue kaya? Hah? Nah, Lo iri sama gue karena gue bisa beli dunia? Itu tergantung pribadi orangnya. Ya itu pribadi gue. Kalau menurut saya sih gak tertarik. Terus gimana? Ya itu urusannya lo, yang penting gue suka. Tenang aja. Lo kalau pernah dengar lagu Bento ya. Waduh. Itu lagu gue. Iya Bento. Jadi memang kita nggak bisa persalahkan pendapatnya Pak ini. Artinya begini Pak, pendapat seseorang tentang materi itu dengan segala tujuannya, dengan segala caranya, itu tergantung manusianya itu sendiri. Manusianya itu sendiri tercipta dari lingkungannya ya kan. Iya, lo nggak tahu nikmatnya duit korupsi. Jangan. Gue kasih garansi ya. Kalau orang kayak gue nih korupsi. Banyak duit kekuasaan, kan duit berkuasa. Jack, gue beli hukum juga bisa gue tata, gue atur. Anak istri gue, cucu gue pun bangga sama gue. Kaya Jack, kaya, mereka akan aman. Terus kenapa lo masih iri? Itu urusan gue sama keluarga gue dong. Lu aja nggak dalam posisi gue menikmati seperti ini. Dan yang garansi, anak cucu gue pun nggak akan ngaku kalau gue kakeknya koruptor. Kagak, Jack, yang penting kaya, nyohor.
Selesai. Ini realitas yang kadang-kadang harus Iya. kita hadapin, Pak. Artinya Lo cari kalau gue di penjara. hmm. Penjara. Nah, itu cerita Kagak soal penjara. begitu ceritanya, Jack. Itu Mas gimana? Gua beli. Bisa keluar masuk mana tuh? Gua nggak boleh cerita. Enggak maksudnya di penjara itu, Bro. Gua nggak boleh Bisa cerita. pijit-pijit bisa, Mas. Gua kagak pernah lihat di koran-koran aja di media-media. Itu baru sekecil itu yang terungkap. Yang lain-lainnya mah bisnis tertentu. Enggak, kayaknya bisnis pernah besar jalan. kayaknya Oh, pernah bisa. ngalamin. Bisa. Saya mau nanya gitu kan realitasnya. Ini kan proses hukum berjalan, misalnya ketangkep dan sebagainya. Ini kan rangkaian hukum tuh endingnya di penjara, Mas, ya kan? Nah, cerita di penjara ini saya kebanyakan masyarakat nggak tahu tuh, Mas. Gimana, Mas? Maksudnya tuh, Pertanyaannya di penjara. betul di penjara? Gue lagi di penjara atau gue justru sedang dinyamankan di satu tempat. Media nggak datang, Iya, orang gak jelas sembarangan. Gue sedang diamankan. iya. Ya bagus lah, gue Tapi- jalanin bisnis juga sekarang baik. Teknologi ada di tangan kok, beres. Bahkan itu Pak Budi yang orang di penjara itu malah justru masih bisa mengendalikan bisnisnya. Nyaman kalau gitu di penjara. Itu persepsi yang salah, bro. Lo kira gue susah di penjara? Ayo. Akhirnya opini yang beredar di masyarakat itu Penjara model apa dulu? berhentinya cuma sampai yang penting udah di penjara. Cerita di dalam penjaranya nggak. Lalu kan gitu. tahu orang kayak gua. Kalau gua pun sukses korupsi, lo tahu duit gua berapa. Dan lo tahu, lo nggak tahu sebenarnya berapa yang gua harus berbagi. Step pertama, gua pasti dilindungi kelompok gua. Hmm. Iya dong, gua punya kewenangan loh. Apalagi penjara itu bagian dari ranah birokrasi politik juga. Iya Lah kan? emang iya, Gitu. emang iya. Hmm. Gua udah tahu. Jadi gua pasti akan dilindungin. Hmm. Dan nggak nutup kemungkinan kalau gua pun mesti tutup mulut. Hmm. Kalau gua ngebuka, gua nyanyi, Hmm. kira-kira yang ke bawah banyak nggak? Lu kira gua susah di penjara? Hmm. Apa Di- lu kira gua justru nyaman? Difasilitasi. Iya, bahasanya itu. Waduh. Nikmat dong kalau gitu. Makanya Pak, kalau udah di penjara sebetulnya kita nggak diekspos Pak. Pola tingkah kita nggak diekspos Malah lagi. aman kan? Hah? Malah aman kan kalau gua di penjara? Aman. Aman. Tanda tangan pakai senpet di jalan. Nah itu tadi Diwakilin sama orang di sana, gua taruh orang, beres. Mas, ini kan implikasi terakhir tentang kegiatan manusia. Tadi bicaranya hitam putih. Hitam putih mungkin orang melihatnya hitam terus masuk penjara. Hitam itu mungkin kasusnya korupsi kan tadi ya. Korupsi ya. Nah, kejadian yang kayak sekarang ini gimana tuh Mas? Kejadian apa? Enggak banyak pejabat yang Mas ini Bro, Pak bro, Budi bro, bro, bro. bilang. Kalau yang lu bilang tadi ya, Hah? kalau yang lu bilang itu korupsi ke gap. Hah? Kalau gila tuh jangan separuh-separuh. Kita nanggung gitu. Jangan nanggung, jadi lu ke gap, penyanyi. Kalau gila beneran, artinya apa? Jemaah beneran, saling backup beneran. Begitu dong, bagi-bagi bareng dong. Ngapain lu susah sendiri? Nah, uangnya uang rakyat lagi kan. Artinya gimana tuh Mas kalau udah itu? Sampai kok jadi berubah ini dari kayangan jadi agak Ekstrim gini ya. ekstrim. Karena gue gak demen ngomong kayak gini sebenarnya. Gila lu. Kan gue udah bilang dari awal gue kagak demen ngomong kayak begini. Sebabnya apa? Di kayangan itu tahu, buku-bukunya tuh tahu. Gue hanya tugasnya ngasih tahu bahwa orang yang masih berpikiran kayak gue tadi, beberapa menit tadi, dia nggak tahu ya bahwa dia tuh sebenarnya sedang mengkhianati keluarganya sendiri. Kalau orang kayak gue sebenarnya masih punya nurani itu bicara, malu loh kalau tetangganya tahu, keluarganya tahu bahwa bapaknya mencuri dari rakyat dari negaranya sendiri. Itu seharusnya malu. Seharusnya. Seharusnya. Tapi Iya. kan buktinya Lalu balik lagi ke gue lebih banyak buktinya bro. Ingat ya, di buku kayangan tuh lengkap. Gue tinggal bilang, buktinya apa? Kagak ada buktinya bro. Ya, semua pembukuan mah aman jaya. Dan gue keluarin dari rumah ke rumah ibadah anu, Nah. ke kegiatan sosial anu, ke masyarakat anu, segala macem bersih Jack. So kalau mau ada pinter seperti itu, ya gak usah nanya begitu. Bukunya lengkap loh. Susah kan lo? Lu dalam rangka apa mencari-nyari kesalahan gua? Jalanin aja hidup lo sendiri, kagak usah ngirim orang kayak gua. Balik lagi gue seperti yang tadi itu, ya. Gua nikmatin aja hidup gua. Makanya ada lembaga-lembaga yang khusus nangani itu. Lembaga apaan? Misalnya itu loh Mas yang apa kilo papa kilo
Oke, di sana kita dengar Komite Pemberantasan Korupsi. Mau diberantas bagaimana? Bagaimana kalau para koruptor justru akhirnya bergabung? Yang ngelawan dalam bentuk apapun juga. Karena ini lembaga yang sebetulnya bagaimana ya Mas ya? Kekuatannya untuk menghadapi, Kita mesti cari tahu dulu, ya. Lembaga itu dibentuk kapan? Oleh pihak mana? Apakah berarti yang ngebentuk itu pun bebas dari pemeriksaan? nah kita sebagai masyarakat kayaknya udah adem ayem, mantap nih ada Seneng. lembaga nih gitu kan. Padahal hasilnya nggak seperti itu. Bangga batuk didengar begini. Enggak. Ini udah berpikir masalah korupsi sebagai budaya gitu kan. Jadi ceritanya mungkin bisa dari zaman dulu-dulu bagaimana kondisinya. Korupsi istilah asing ya Pak Budi ya, baru ya. Kalau dulu-dulu bagaimana itu ini? Nolong, maling. Hah? Maling. Artinya budaya korupsi itu sudah muncul itu sejak kapan gitu kan. Kalau dulu kan ada sistem barter, nggak ada nilai mata uang Mas. Kita ayam ditukar sama pisang ya tuh. Sekarang gue Terus tuker pisang. boleh nggak? Kekuasaan dengan bisnis. Nah, Kalau- ada tangan saya, oh problem. Jadi ada cerita yang dari zaman kerajaan tuh Ratu Kalimayat yang naruh duit di jalan, siapa yang nyenggol potong kakinya segala macam. Sampai sekarang itu kan sebetulnya budaya bangsa kita cukup kuat untuk tidak melakukan korupsi. Tapi kenyataannya Mas sekarang semua kan berparameternya dengan cuan. Kalau udah dengan cuan gimana? Lo lanjutin deh si hitam. Gue gedek. Ini Gue gedek karena gue ngelawan yang seharusnya nggak begini. itu. Gue harus berpikiran di area yang para, kalau gue pedagang, gue nggak akan bilang suap, gue bilang investasi. Salah apa gue investasi? Gue dagang kok. Kalau misalkan gue ada di karyawan, baik di yang karyawan gila banget atau gak, gue karyawan yang dibayarin sama rakyat, ya. Tapi gue ngambil keuntungan buat diri gue sendiri karena gue punya kewenangan. Nah itu Ya, kewenangan. ya, kewenangan. ya. Maka sebenarnya korupsi itu adalah penyalahgunaan wewenang, kekuasaan. Ini kalau bicara kewenangan Mas, Ah. orang ketika menjabat, orang kalau mau punya kewenangan kan butuh proses ya Pak Budi ya. Betul. Misalnya jadi kepala desa, jadi gubernur, itu kan butuh, biar dia berwenang itu kan butuh modal Mas. Tuan juga. Iya maksudnya. UUD. Iya butuh modal kan, Iya. manusiawi Mas. Dagang kan semua. Dagang. Dagang. Nah kalau sekarang gue sebagai pedagang, apa bisa dibilang gue sebagai koruptor? Enggak juga Mas, itu kan ada dana entertain. Bisa bro, lu bayangin gue harus ngebela satu hal yang gue sendiri nggak suka. Gitu ya. Makanya gue bilang tadi gue kagak demen ngomong kayak gini. Sebabnya apa? Antara hitam dan putih itu jadi nggak jelas bro. Gitu Nggak ya. jelas mas. Mhm. Gue masuknya di gray area lu bingung pasti. Karena buku di kayangan tuh lengkap. Jadi kalau lu bilang tadi mengenai kematian, iya di sana tuh tim, bahasa gue tim mutilasi itu udah siap. Iya, lu mau yang mana, bagian mana nih? Cek, udah siap. Tapi si pelaku itu, ya dia don't care. Yang penting gue hidup saat ini. Ah, Apa nggak terpikir ini ya semacam karma turunan Mas? Misalnya kan Nah, itu. keluarganya Betul, kita bisa nih ngambil nih Ah. besok siapa tahu nih nggak kepikir nih anak cucunya nanti akan juga Karma lah. sebenarnya Itu sampai nggak Mas? Ada nggak istilah itu? ada sebenarnya gini, itu kan nggak beda kalau gue pakai pesugihan. Oh. Bedanya kalau gue pesugihan itu kan ya, dari keluarga kita biasanya ada yang jadi tumbal, gitu ya. Iya. Nah di sini kan gue mengembangkan rakyat. Mas, dia ada istilah baru jadinya Mas. Jangan kau mau pesugihan. Birokrasi itu jadi bagian dari pesugihan. Gue sebetulnya. nggak bilang kayak gitu. Iya. Gue mengarahkan opini. Enggak Mas. Jadi kita nggak perlu ke Gunung Kawi Mas. Nggak usah, nggak perlu. Pesugihannya itu kita jadi pejabat. Ya. Iya kan? Enggak, kena pasal. Apakah semua pejabat begitu? Enggak juga. Maksudnya kan. Tapi tolong di sisi lain kasih tahu pejabat yang bersih mana. Nah itu yang kadang saya bingung. Saya Nggak bingung. kelihatan. Nggak kelihatannya. Nggak kelihatan yang bersih itu. Justru itu. Karena Justru itu. karena kalau bicara pejabat itu udah lingkungannya politik Pak.
kalau udah politik itu udah main Sekarang transaksional. lu kagak demen sama politik, lo keluarin di sini bicara politik. Enggak kan kalau Loh, istilahnya udah Politik kan seni berkuasa, bukan seni memimpin, beda. itu yang udah bergeser. Orang Sunda bilang politik, politik, Ah, nipu nulitik. tapi gede-gede Pak orang, Pak. Lu mau bilang apa terserah, kalau gue balik lagi pakai Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Wah, itu udah gimana? Gue lagi nih, Mr. Good Cop and Mr. Bad Cop. Ya, gue juga nih, Ya. kan gue tahu. Sekarang gue jadi Mr. Good Cop. Politik itu gunanya untuk membantu orang banyak, mensejahterakan orang banyak. Kayak Plato itu dulu ngomongnya gitu kan. Politik itu mulia dia. Politik pekerjaan mulia sebetulnya Pak. Mengayomi rakyat supaya sejahtera, ya toh? Wih, Iya kan? idealnya gitu. Hmm. Pada faktanya, politik adalah seni berkuasa. Gue sikat lu walaupun temen, kalau kepentingannya nggak sama lu, gue laporin lu. Makanya yang Padahal gue juga nerima. Jangan teman, saudara sendiri juga disikat. nah itu. Jadi Tapi kalau misalkan mau ngebantu negara, berpolitiklah secara santun, secara santun, beretika dan tahu. tapi kondisinya nggak mungkin Mas. Apa bisa kita santun Mas? Orang yang kita hadapin itu Kurawa. Dibilang pendawa loh. Bro, kita mau Saya mau bantu nih, lihat kalau nggak ada saya maka nggak ada jalan di sana sini, perekonomian nggak berjalan segala macem. Saya padahal tuh buat proyek gua aja, gua punya pabrik di sono, gua punya. Jadi itu sebenarnya betul tipu-tipu di level tertentu. Enggak, ini kok jadi saya kepikiran itu Pak Budi. Apa tuh? Apa tuh? Manusia itu juga sebetulnya punya sifat hewan. Maksudnya kalau udah sifat hewan itu kan rakus gitu kan, ya kan? Pasti. Satu saat dia bisa seperti manusia, berjiwa seperti manusia, tapi di sisi lain ini dua mata uang yang dempet Mas. Kalau udah masuk ke ranah-ranah seperti itu, satu sisi baik, satu sisi itu tidak baik. Sebenarnya kalau kita menghindari sifat hewan tadi, Gimana yang Mas? ada di setiap kita cuma satu solusinya, Gimana? kesadaran tadi, bahwa kesadaran akan bahwa kita hidupnya nggak cuma di sini doang, bahwa tujuan hidup kita ini supaya bermanfaat buat orang banyak dari sisi kebenaran dan kebaikan ya. Terus kemudian bahwa tujuan politik itu sesungguhnya untuk rakyat banyak, bukan mengambil tapi memberi rakyat banyak ya. Itu sebenarnya agak berat karena ada pihak-pihak tertentu yang berupaya entah terstruktur, entah dia bergerilya, tapi sebenarnya udah ada solusinya. Gimana maksudnya? Kalau aja dia memahami nilai-nilai norma-norma Pancasila, Nah, ini pasti dia aman. Mas yang itu Pak Budi tadi udah Aman, nyinggung Pancasila ya kan. aman. Tapi Tapi- artinya apa Enggak. betul ini? Maaf, saya potong. Tapi kalau semuanya aman kagak rame. kagak ramai itu kan persepsi tadi sifat hewan tadi. Makanya kenapa pohon ada benalunya, kalau kagak ada benalunya kagak rame, ya kan? Ya kalau semuanya aman, baik semua gitu. Ini satu pembelajaran kali Mas, pembelajaran masyarakat. Ini buat para pemirsa juga pembelajaran loh. Hmm. Jadi walaupun nonton gue sambil ngerokok gini, gue minta maaf, tapi ini satu pembelajaran. Padahal yang lebih penting, bagaimana pada saat kita memahami nilai dan norma Pancasila, kita tidak masuk ke dalam kejahatan besar yang terselubung. Kalau gue sih tetap menganggap bahwa korupsi itu kejahatan, karena mengambil dari rakyat banyak, membuat suatu kebijakan yang justru berpihak kepada kepentingan golongannya sendiri. Nah itu yang Ujung-ujungnya proyek, ujung-ujungnya uang lo. itu tadi yang Pak Budi bilang itu tadi kan. Kalau kita untuk jadi pejabat itu kan kita perlu modal. Perlu modal. Nah, Mas, Nah. Mas, sampai kalau mau jadi pejabat, kalau nggak ngasih kaos aja Mas, nggak ada yang mau milih ya. Susah. Lah, Jadi itu level orang bawah juga masyarakatnya sendiri Iya sih. gimana Mas? di bawahnya semua udah gimana nih, virus semua ini. Virus takut miskin. Kumpul, Susah. dapat transport berapa saya kalau mau kumpul, iya kan? Bawa Dapat Indomie. itu apa aja? Itu Dapat gimana apa? Mas? Bungkus. Amplop. Sorry. Nerima nggak akhirnya sebagai si rakyat tadi? Jadi mutualisme semua. Semua terlibat. Saya nggak bisa juga menyalahkan pejabat itu Mas.
Jadi pejabat itu orangnya baik sebetulnya. Ketika pengen jadi pejabat butuh modal, akhirnya mainnya kasak kusuk. Karena rakyatnya juga pengennya seperti itu, gitu. Tadi kan sempat kita ngobrol-ngobrol ya, ini kan benang kusut ruwet. Hmm. Ngebenerinnya agak susah. Terus Gunting. kalau digunting mah potong generasi istilahnya gitu mas. Kalau bicara potong Nih ya, saya kan dari Kayangan nih. Udah ada pihak yang kalau dia tiup peluit, kegunting lo semua. Pakai alam, air bisa naik. Iya. Gunung Darderdo di mana-mana udah siap. Cuman ini alam ini masih kesian. Supaya mudah-mudahan hati orang-orang yang kayak tadi saya yang bilang Mr. Dr. Jekyll, Mr. Hyde tadi itu, bahwa ada perubahan. Setidaknya Ya, sadar lah. Iya. Setidaknya iya gimana ya? Tergerak lah ya. Gimana ya? Tapi Ujungnya ini, tapi kalau emang dia begitu emang susah sih, udah dikungkung oleh nafsu duniawi itu. Aku nggak bilang nafsu duniawi. Gue nafsu berbagi loh. Gini deh, gue ngambil banyak supaya bisa berbagi banyak. Itu sebenarnya konsep yang salah. Itu tadi bicara hitam putih. Gue nggak tahu, banyak orang nggak tahu bahwa dia tuh hitam, tapi mengklaim dirinya tuh putih. Iya, lagi-lagi itu mas, saya juga pernah bicara bahwa basisnya materi. Mas coba deh mas, saya jalan-jalan ke daerah, kalau saya jauh di Bogor mas, asal ditunjuk nih ini tanahnya si A, ini tanahnya si B, ini Terus waduh, itu nggak sehektar 2 hektar, puluhan hektar, artinya itu menjadi simbol mas bahwa keberhasilan seseorang itu diukur dari itu. Untuk mendapatkan itu harus menjadi pejabat, ya toh, orang yang berkuasa, gitu. Ya atau seminimalnya kalau proyek saya mau lancar, saya harus dekat dengan pejabat. Iya. Dan rakyat mengakui bahwa kalau pejabat harus punya tanah, rumahnya gedong, mobilnya mewah, itu kan. Ini Orang kan prosesnya. Ini apa artinya teman-teman di sini sepakat? Gimana? Gunting. Keruwetan itu udah sampai ke bawah. Tungguin aja bentar lagi Pilpres 2024. Kita bahas ini tahun lalu, sekarang 2022. Ini udah mulai mengerucut, gradasinya sudah mulai udah banyak itu. Yang kita bahas tadi udah mulai terbukti. Udah mulai keluar baliho. Artinya bangunan-bangunan sosial itu diciptakan untuk saling berbenturan mas, hanya untuk tujuan politik, ya toh? Bangunan sosial ini diskusi kita nih ya sebenarnya ya agak berputar supaya rakyat tuh paham bahwa kita nggak benci politik loh. Ya itu. Saya sih garis bawahan yang Mas Bayu bilang, politik itu sebenarnya pekerjaan mulia, itu Pak. Coba kalau kita punya kekuasaan nih, rakyat kita sehat, terus kehidupan mereka sejahtera, kita kan merasa punya nilai-nilai ibadah kita secara spiritual itu pada Allah, ya kan. Ada hal yang menyakiti hati rakyat, kita merasa bahwa kita juga akan menyimpang dari apa yang diperintahkan Allah gitu kan. Tapi ini nggak akan terjadi mas, karena apa? Lingkungan itu lagi. Sampai kalau udah masuk ke situ, coba. Iya. Tuh Mas Bayu nih kan mas, dicemplungin ke tempat ikan lele. Susah mas, gitu. Bisa dicincang habis. Nah, artinya gini mas, ada pamil yang disampaikan beberapa orang gitu, jangan masuk ke dunia politik ya. Kenapa? Enggak, berbeda loh. Bisa jadi orang, bisa jadi binatang, ya kan? Udah ini saya sangat ekstrim mas, gimana mas? Mekanisme yang ada di negerimu toh. Oh iya. Apa negerinya Kayangan, negerimu kan negeri tercinta. Iya. Ya beda. Saya dengar Kalau dengar di mekanisme yang Kayangan ngelihat ke negerimu ini, itu mekanismenya seperti itu. Lo beli kursi supaya naik, ya. Perkara lo maksudnya cuma balik modal dari belanja kursi, harus ada untung dong. Berarti lo sebenarnya sedang jadi seorang pedagang. Lebih kerennya seolah-olah usahawan. Jadi janganlah berpolitik kalau di kepala lo gak bisa bedain antara negarawan dengan usahawan. Ya karena keterkaitannya selalu dengan itu. Dengan itu, pada saat Indonesia ini awalnya berkumpullah orang-orang yang mempunyai semangat berbangsa dan bernegara yang baik dan benar, ya mereka memberikan. Itu negarawan.
nggak punya pun mereka ada-adakan. Di sisi lain saat ini sampai level bawah pun udah teracuni pikirannya melalui media, melalui apapun juga, bahwa tujuannya adalah kaya. Jadi pada saat duduk di kursi yang dia bangga-banggakan, ya tujuannya untuk kaya. Karena kaya menjadi tujuan akhir. Sekarang kalau lo orang kaya, keluarga lo happy nggak? Jujur aja deh. Happy. Bangga nggak? Bangga. Tadi Mas Medi bilang ini rumahnya, ini kendaraannya, ini Bangga. tanahnya semuanya. Udah begitu. Jadi kalau bahasa saya, walaupun di kayangan tuh ngelihatnya ya ini nggak baik dan nggak benar, tapi pada saat sampai di negeri cinta ini, saya cuma bilang lo nggak boleh ngiri sama orang kaya. Nah, kaya dalam hal ini kan materi ya Mas yang dilihat. Iya terserah gue urusannya gimana. Makanya itu Mas, sekarang benang ruwetnya kan udah muncul. Mas Bayu udah bilang di gunting ini gimana Mas menghadapi fenomena yang Jangan lah, itu hanya seolah-olah hopeless. Ya. saya kalau udah ini memang ya istilahnya potong generasi. Cuman kan gini Mas, Kena semua. nggak ada nawa itu pejabat atau sistem yang ada itu untuk memberdayakan rakyat secara intelektual politik. Oh, bukan gitu Mas. Kalau seandainya rakyat pinter, saya juga susah. Makanya kenapa kampung-kampung kumuh dibiarin? Karena satu kotak kampung kumuh dengan satu komplek itu nilai coblosannya sama. Benar. Iya Itu dong. sebabnya pun kalau misalkan saya mencerdaskan rakyat, saya susah. Saya masih mau duduk lama. Saya masih mau tanda tangan saya laku. Saya masih juga mau Ya, terima itu titipan. permasalahannya itu. Jadi memang tidak ada grand design. Grand design. Oh, udah Ini grand. Bahasanya. Grand itu gede Pak, grand. Oh. Nggak ada grand design bagaimana? Grand design. Ya, Oh, merek, minuman. merek. itu untuk bagaimana masyarakat itu cerdas secara politik gitu. Nah realitas yang ada sekarang ini yang mesti kita terima Mas. Ini kan cuman berita, cuman hangat-hangat tai ayam. Iya. Ya kan? Abis itu ada lagi berita-berita yang lebih heboh lagi mungkin ya. Kalau bicara masalah korupsi kan kelasnya juga beda-beda ya Balik kan. ke korupsi ya. Gue udah punya duit banyak bro. Dari hasil yang sebenarnya gue tahu bahwa gue tuh nyolong, ngambil dengan kekuasaan gue untuk tujuan gue dan kelompok gue sendiri ya. Tapi itu sah secara hukum. Oh, gue bayar hukum. Oh iya. Iya. Itu Bayar ada hukum. istilah mafia hukum. Biarin. Dan karena uang gue banyak, gue akan dekati media. Gue akan dekati influencer ya. Geser, bikin berita baru supaya berita inti itu tidak jadi fokus. Itu udah Itu nggak bisa udah bahasa aja. umum lah. Realitas yang ada sekarang ini memang begitu Mas. Nggak, maksud saya gini Mas, itu kan tadi kita udah bicara masalah hitam, masalah korupsi, masalah ini. Terus ada Pancasila itu. Itu kalau bicara nilai-nilai Pancasila. Gue cerita Pancasila ya, bro ya. Gue cerita yang lain ya. Gue dengerin lagu. Apa? Namaku Bento, Tuh. rumah Estate. mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos terserah. Eksekutif. Mau cerita kematian itu dongeng, mau cerita Tuhan itu label gua, mau cerita agama itu pun label gua ya. Tapi rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, gua racunin pakai itu ke semua generasi, jadi tujuan hidupnya adalah kaya. Tapi itu sebenarnya menyedihkan. Karena yang gue bahas tadi, gue nggak demen bahas kayak gini karena mereka nggak tahu bahwa mereka hitam, tapi mereka berteriak bahwa mereka putih. Itu Mas ya. Jadi paling tidak kita ada obrolan pesan yang paling substansi apa Mas dari Ayo. Apa kalau begitu fungsinya Pancasila di negara Indonesia itu apa sih? Hanya yang bekep, gue yang terbatas. tutup, nggak boleh Orang orang lain aja tahu. gimana? Kalau Pancasila kebuka, maka problem buat gua. Kenapa? Kalau gua sadar mengenai sifat ketuhanan yang ada di dalam setiap gua pribadi, saya, anda yang lainnya, maka akan terhindar dari perbuatan jahat. Karena kita benar-benar mengenal sifat ketuhanan yang ada di kita. Sifat Tuhan itu beda dengan sifat keiblisan. Saya nggak akan ngambil dari orang lain.
Karena hidup adalah untuk memberikan yang terbaik. Padahal mas semua undang-undang apa yang kayak itu semua berdasarkan ideologi Pancasila mas semua. Benar. Gimana? Benar. Nggak, Jadi maksudnya hanya di atas kertas atau bagaimana? Apa formalitas? sudahlah, kalau semua tadi yang lu bilang tadi mengenai dagang tadi semuanya udah ruwet ya. Jadi yang kita bisa selamatkan sebenarnya adalah diri Anda sendiri plus keluarga. Lindungi mereka ya dari hal-hal seperti itu, dari kecenderungan yang sebenarnya itu destruktif ya. Lu nggak akan puas mengejar dunia. Karena nanti lo akan kesepian, beneran Pak. Pada saat nanti terbuka, lo akan malu, ya. Lo nggak punya kebanggaan, nggak akan punya kebanggaan sesungguhnya. Karena lo tahu bahwa lo sebenarnya mencuri dari saudara lo sendiri. Ya. Bayangin, gua adalah orang yang misalkan ya dibiayai gaji gua nih sampai celana dalam gua, sampai yang gua makan tadi itu dibiayai dari uang rakyat, dari pajak rakyat. Gua tega-teganya nyolong dari mereka dengan segala macam undang-undang yang gua dagang-dagangin sendiri. Gue punya kekuasaan loh. Hambur-hamburkan itu. Ya, the world is in my hand. Karena gue punya kapital, modal itu semua. Aduh ya udah. Tapi gini deh, maksud saya gini deh ya. Biarkanlah mereka yang seperti itu. Sok itu dengan jalan pilihan masing-masing. Karena di kayangan itu juga nggak buta. Di kayangan lengkap sekali catatannya. Di kayangan udah ngasih tahu melalui tokoh-tokoh masa lalu, ya, bahwa hidupmu sebenarnya bukan saat ini, karena hidup yang sesungguhnya justru setelah saat ini. Kenapa? Karena di sini kan dia meninggal, dia meninggal selesai, dan berarti hidupnya selesai. Tapi ada hidup yang nggak selesai, hidup yang seterusnya. Kapan sebenarnya? Orang pada nggak sadar bahwa hidup sesungguhnya adalah nanti setelah kita hidup. Panjang kita nggak tahu. Berarti mereka lupa di sini sebenarnya ngapain. Ini dari kayangan beritanya ngasih tahu, lu sebenarnya sadar nggak sih di dunia tuh ngapain? Ya udah artinya. Namaku Bento, Tuh. rumah ada, mobilku banyak, terserah gua. Bento. Iya. Jadi ini dari satu kesimpulan atau apa yang Belum, masih apa dah? jauh. Kalau kesimpulan saya, kalau saya boleh buat kesimpulan, nggak apa, coba deh buat kesimpulan deh. Gue cuma ngomongin doang. Kalau salah gue kasih tahu, kalau benar gue kasih tahu. Jadi begini, apa sobat semua nih obrolannya agak ngalur ngidul, tapi poinnya sebetulnya saya ambil satu garis bawahnya bahwa kehidupan itu tidak hanya sebatas di dunia, kehidupan kekal itu ada di akhirat nanti ya mas, akhirat ya mas ya, betul. Ini salah nggak salah saya nih ngambil kesimpulan nih. Sorry, Apa? Ya. Nggak Di gimana? dalam big projectnya, ya, kalau dirimu bicara mengenai akhirat, dirimu bicara mengenai Tuhan, gue akan bilang, emang lo tahu nanti bakal begitu? Iya. Itu kan tahyul, bukan dongeng. Jadi nikmati hidup saat ini saja. Namaku Itu Oke, gimana mas kalau kita closing atau gimana mas? Ada Belum, enggak. belum. Ada yang perlu diomong? Menurut saya sih kalau pemikiran kayak begitu Gimana pak? itu udah kacau. Udah kacau ya. Yang pasti kita bakal mati, itu aja. Kalau kita mengingat situ, insya Allah lah Kalau dalam filosofi norma sih mas? Pancasila Hmm. akan dipakai. Eling lan waspodo. Ya, aling lan waspodo. Tapi kan banyak kan gitu, si bentok Lu lagi. muter lagi, muter ke Bento. Terserah gue, gak boleh iri. Wah, dengki amat sama gue. Lu dengki sama orang kaya. Nggak semua orang kaya seperti dirimu deh. Ya, yang lu pikirin kagak seperti itu deh. Tapi kalau nggak gitu mas, Ah, nggak rame. betul. Itu semua sudah yang ngatur. Kenapa Cuman ada Pandawa, ada tergantung- Kurawa? Nah. Ya toh? Emang yang Kurawa tahu kalau dia Kurawa. Nggak tahu. Emang orang yang jahat tahu kalau dia jahat. Nggak tahu. Emang orang gila ngaku dia gila. Namaku Bento. Rumah desa. Oke, kita close aja dulu ya. Gue belum ngasih kesimpulan. Dan apa Gue pokoknya mau bisikan dari kayangan yang lu belum tahu. Puyeng saya mikirin Puyeng. yang kayak begini-begini. Nah, sama halnya, oke, saya mengarah ke closing ya, rekan-rekan pemirsa sekalian. Izinkanlah orang melakukan hal yang menurut dia baik. Iya. Sama juga Anda mengizinkan diri Anda untuk menonton diskusi ini. Iya. Diskusi berputar ini sebenarnya untuk menyadarkan kepada diri Anda dan keluarga Anda. Anda tinggal memilih kok. Mau masuk dalam lingkungan yang seperti itu, Iya. atau tetap berpegangan kepada nilai-nilai Pancasila. Sila pertama adalah ke Tuhan, menuju sifat Tuhan yang ada di dalam setiap
kita. Iya. Ya. Bagikanlah itu ke putra-putri Anda. Lindungi putra-putri Anda terlebih dahulu. Tidak perlu berupaya untuk merubah dunia. Rubahlah pemikiran dari putra-putri keluarga Anda sendiri. Kalau ternyata dia nggak mau juga, ya sudah, dia sudah berupaya. Lakukanlah upaya ini lagi, seperti ini lagi. Setidaknya suatu saat tontonlah diskusi ini bersama mereka dan ya berdiskusi juga antara kebaikan dan keburukan dan dampaknya bagi hidup setelah hidup itu sendiri. Nah, berpeganglah pada nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya, Mas Medi, bro ya, di Kayangan itu lagi sedih, ya, karena pada satu saat nanti orang menuhankan nafsunya sendiri dan terjebaklah semua atas namaku Bento. Ya. Oke. Ya. Nah, tapi benar nggak boleh iri karena biarkanlah yang punya kewenangan melakukan tugasnya. Iya. Pemerintah punya aparat ya, kita juga nggak boleh negatif. Kita doakan saja supaya mereka bekerja semaksimal mungkin. Karena pada saat mereka sampai ke rumah, bahkan mereka pun melihat keluarganya adalah bagian dari rakyat Indonesia juga. Masa iya tega ngambil dari rakyat Indonesia, entah atas nama apapun juga, tapi sebetulnya mereka tahu bahwa mereka sedang menutupi sesuatu hal. Dan Anda pun harus membuka banyak hal tentang nilai-nilai ketuhanan. Pelajari Pancasila. Untuk mensinkronkannya, bukalah Alkitab masing-masing. Di situ jawabannya. Dari saya, closing statement saya adalah kembalilah pada Pancasila. Norma-normanya ya. Bukan kembali ke Bento. Oke. Baik, terima kasih buat semua penonton. Ada yang mau diomongin dari Pak Budi? Sampurasun. Yang nutup doi. Semoga bermanfaat buat semua. Agak perlu energi untuk menyimpulkan pembicaraan kita, tetapi ada poin-poin yang paling tidak pemirsa bisa ambil apa pesan dari kami bertiga tentang realitas kehidupan di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkanlah jiwa Anda sendiri. Anda sebenarnya tahu yang hitam tetap hitam, yang putih tetap putih. Baik. Assalamualaikum.